Kita semua pasti pernah ketemu orang yang omongannya beda banget sama perbuatannya kan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah teks kuno yang luar biasa, yang membedah psikologi di balik kemunafikan dan, yang lebih dalam lagi, penipuan diri. Oke, kita mulai dari teka-teki utamanya. Coba bayangin kontradiksi ini. Di satu sisi, ada sebuah larangan yang jelas, jangan berbuat kerusakan. Tapi di sisi lain, jawaban mereka penuh percaya diri. Loh, kami ini justru lagi berbuat baik, lagi melakukan perbaikan. Gimana bisa dua hal yang 180 derajat berbeda ini ada di dalam satu kepala yang sama? Nah ini dia, pertanyaan besarnya. Gimana sih mekanisme di dalam diri seseorang bisa sampai terpelintir sedemikian rupa? Sampai-sampai tindakan merusak malah terasa seperti sebuah aksi kepahlawanan. Inilah inti dari anatomi penipuan diri yang akan kita bongkar sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama, paradoks sang pembaharu. Ini bukan sekedar bohong biasa ya. Ini lebih dalam lagi. Mereka ini beneran sumber kerusakannya. Tapi, dan ini kuncinya, mereka tidak menyadari. Ini tuh kayak pakai kacamata dengan filter yang salah. Mereka lihat kehancuran yang mereka buat, tapi filternya malah nampilin itu sebagai taman bunga. Mereka nggak sadar, dan justru inilah yang bikin kondisi ini jadi sangat berbahaya. Lanjut ke bagian 2, 3 tipu daya ego. Jadi apa sih sebetulnya akar dari kebutaan ini? Menurut sumber kita, ada satu biang keladi utamanya, yaitu nafsu. Anggap aja ini semacam dorongan ego yang liar, hasrat yang terus-menerus berbisik di telinga kita. Apa yang aku mau, itulah yang benar. Kebenaran jadi kabur gara-gara ini. Dan yang keren, proses ini dipecah jadi 3 langkah yang kayak efek domino. Pertama, muncul rasa aku yang gede banget, merasa diri jadi pusat alam semesta. Dari situ, domino berikutnya jatuh, rasa suci atau merasa diri paling benar. Wajar kan kalau aku pusatnya, berarti aku yang paling benar. Dan buat mastiin itu semua, domino terakhir pun jatuh. Rasa minta puji, alias butuh banget validasi dan pujian dari orang lain. Egonya ini jadi kayak cermin yang retak. Dia nggak bisa lagi ngelihat dirinya dengan jernih, jadi dia malah memproyeksikan keretakan itu ke orang lain. Siapapun yang nggak setuju sama dia, langsung dicap kurang akal atau bodoh. Padahal bisa jadi orang lain itu cuma ngelihat dari cermin yang bersih. Oke, bagian 3. Pertunjukan dua muka. Sekarang kita lihat gimana topeng ini dipakai di dunia nyata. Nah, disinilah permainan dua mukanya kelihatan jelas. Di depan panggung, di hadapan orang-orang beriman, mereka pasang topeng kesalehan. Oh, kami percaya kok. Tapi begitu di belakang panggung, kumpul sama kelompoknya, topengnya langsung dilepas. Muka aslinya keluar, penuh cemoohan. Ini bukan kebingungan, ini pertunjukan yang sangat disengaja. Tujuannya apa coba? Simple. Cari untung. Mereka memuji satu kelompok buat dapat status dan pengakuan. Habis itu, mereka balik badan dan ngejek kelompok yang sama buat jaga posisi di lingkaran dalam mereka. Ini strategi biar menang di semua sisi. Tapi ya, integritas jadi korbannya. Bagian 4. Tersesat dalam penipuan diri. Terus, apa akhir dari semua permainan ini? Apa konsekuensi dari hidup di dalam labirin yang kita bangun sendiri? Menariknya, sumber kita nggak menggambarkannya sebagai hukuman yang tiba-tiba jatuh dari langit, tapi lebih sebagai konsekuensi yang logis. Mereka dibiarkan terombang-ambing, ya persis seperti jalan yang mereka pilih sendiri. Jadi, ini poin utamanya. Penipuan itu sendiri yang jadi penjaranya. Semakin lama mereka tinggal di dalamnya, semakin mereka lupa rasanya cahaya kebenaran itu kayak gimana. Mereka terperangkap, dan yang paling parah, mereka bahkan nggak sadar kalau merekalah yang membangun tembok penjaranya. Bagian kelima, ukuran batin yang sejati. Lalu, adakah jalan keluar dari labirin ini? Sumber kita menawarkan satu kunci utama. Di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Buat si penipu diri, yang jadi bensinnya itu ego dan butuh pujian, yang diukur cuma tindakan luarnya. Tapi buat orang yang sadar, bensinnya itu niat yang murni atau ikhlas, dan yang jadi ukuran adalah keadaan hatinya. Keduanya mungkin melakukan hal yang sama persis di luar, tapi nilainya, wah, jauh berbeda. Dan inilah kesimpulan yang paling menohok. Tanpa niat yang murni, semua tindakan, mau kelihatan sehebat apapun di luar, pada akhirnya bernilai nol besar. Seluruh pertunjukan itu jadi sia-sia karena fondasinya dibangun di atas ego yang rapuh. Dan pada akhirnya, teks ini seolah-olah ngasih cermin ke kita semua. Pertanyaannya sederhana tapi dalam banget. Saat keyakinan kita diuji, saat kita ditantang, mana yang bakal bersuara lebih kencang di dalam diri kita? Prinsip kita atau harga diri kita? Jawaban atas pertanyaan itulah yang menentukan segalanya.